Oke, para subscriber saya yang entah tahu nyasar dari mana. Oke, geng, saya sekarang hari ini, pagi ini lebih tepatnya, sambil kalian dengar bunyi renovasi dan sambil shotgun mic-nya belum datang-datang dikirim kurir, jadi suaranya nyamper sana sini. Saya lagi sama namanya Fadil ya, Fadil ya. Iya mas. Dia udah 2 hari bersihin taman saya lah, bersihin taman sama ya bantu-bantu segala macam yang bapaknya. Cuman yang nyapu ngepel di rumah dalam itu tetap saya masalahnya. Itu tetap saya karena kita mungkin pagi-pagi memang butuh gerak badan ya. Iya. Ya, Dil, tadi kenapa? Tangan coba kasih lihat dulu. Tangannya coba. Yang mana itu yang tadi berdarahnya? Jadi tadi kenapa itu? Coba ceritain dulu. Tadi bersihin kamar mandi kan hitam semua tuh mas. Nah hitam semua. Bapak tadi ngasih cleaner buat pembersih. Nah terus kan didiamin 3 menit sampai 5 menit tuh. Nah, akhirnya udah saya 3 menit 5 menit saya gosok pakai yang semacam yang kayak itu mas, apa sih namanya, tembaga itu. Jadi tinggal digosok doang hilang. Ternyata pas saya gosok itu sedikit doang, sedikit loh, kok lama-lama tangan saya kremet perih gitu kan, perih. Pertama di sini melendung, kira saya pecahin tuh pakai kuku 1 2. Nah lama-lama kok makin ini. Nah ini langsung pecah-pecah begini sampai tadi ini kulit keluar darah sedikit sih, nggak masalah. Sampai kulit dalam ini kan masih sampai akhirnya saya bilang bapak ini perih sampai pecah-pecah, dikasih inilah minyak tawon sama bapak. Saya juga baru tahu pecah-pecah begini, kalau luka begini pakai minyak tawon tuh bisa Berhenti. Iya. Ini bisa nggak kamu lurusin gitu nggak? Belum. Ya, belum. Masih ini Kaku. masih kaku mas. Kulitnya kaku ya. Kremet sakit perih. Yang perih paling perih ini doang. Ini aja dari tadi yang sebenarnya sampai gemeteran ini nahan perihnya. Pas kena apa? Minyak tawonnya merah sih. Iya. Pertanyaan saya simpel aja sih. Kamu nggak, kan itu kan cleaner ya. Cleaner itu kan harusnya ada tulisannya gitu ya. Ada tulisan, kamu nggak baca itu sebelumnya? Sebelumnya enggak. Jadi pas buka ngerjain itu kan pakai kuas, saya gosok kata bapak jangan sampai ada yang buang sia-sia gitu kan. Saya gosok pakai kuas, habis saya gosok pakai kuas saya diemin, saya lanjut itu tuh ngelap kaca yang di atas. Kaca di atas itu saya lap, habis selesai udah saya lanjutin kerjaan yang itu. Akhirnya pecah-pecah begini perih sampai sekarang. Aduh, Gemeteran ya. gitu. Itu sebenarnya buat apa, itu sejenis kayaknya mungkin ada campuran soda apinya saya, atau nggak terlalu ini ya. Cuman memang kimianya kimia keras, kayak sejenis harpik atau apa namanya, yang satu temannya harpik itu ada satu lagi pokoknya lah ya, yang buat bersihin WC segala macam itu. Ini bisa jadi ya memang 5 kali lebih keras ya, 5 kali itu angka real gitu loh. Saya juga kaget. Nah, itu kenapa tanganmu begitu gitu. Ya, Tadi pas bawa kotak aja ngangkatnya begini, udah saya rangkul begini kan, terus saya taruh satu-satu. Dia datang dari sana klik gitu kan. Ini kenapa ini orang, kirain apa. Ya. Jadi gini gengs, dia umurnya berapa dia? 24 dan Sudah menikah, sudah punya anak udah punya anak 1. Anak saya umur 8 bulan sekarang. Anak umur 8 bulan. Satu ya. Laki perempuan? Perempuan. Oh, berarti istrimu yang jatuh cinta sama kamu ya? Ya. Berarti Ya. istrinya dia yang jatuh cinta sama dia. Kalau anaknya laki, ya katanya sih begitu. Katanya, kata orang-orang tahu. Cuman bisa dibilang terbukti sih, cukup terbukti ya. Iya benar mas. Makanya
anaknya bapak saya semuanya laki. Karena bapak saya yang suka ibu saya. Ya, mereka bilang begitu. Kamu orang mana? Orang asli Daerah mana? Solo. Blasteran masuk keluarga. Hah? Keluarga Blasteran. Oh, Solo ya. Maksudnya besar di Solo. Enggak, besarnya di Jakarta. Ah, Jadi ibu saya asli orang Solo. Terus kalau bapak Surabaya Ngapel. Kalau bapak Blasteran mas keluarga. terus urban ke Jakarta gitu. Saya lahir di Jakarta, gede di Jakarta. Istri Orang asli sini, Gandaria. Betawi dia. Betawi. Saya kira kamu tadi Betawi loh. Betawi itu dari Ingkong. Jadi bapaknya bapak itu orang asli Betawi juga, Betawi Kemayoran. Bukannya gini. Setahu saya bukannya orang Betawi punya banyak tanah ya? Wah enggak mas, saya kurang tahu sih kalau sejarah itu. Cuma kita sih ya hidup apa ya, sederhana aja udah bersyukur. Maksudnya kita masih bisa makan, masih bisa tinggal walaupun sederhana, tapi alhamdulillah kita tetap bersyukur. Filosofi yang bagus memang begitu ya. Tapi tetap jalanin usahanya apapun itu ya. Iya. Ya, seperti kalian dengar ketokannya itu top. Tuh, ini saya juga nungguin kurirnya mic shotgun mic-nya nggak pasti mungkin dalam perjalanan atau mungkin baru dikirim. Nah, udah mulai bisa digerakin. Udah nih dikit-dikit. Cuma yang di sini masih rada perih. Kalau yang kiri sih udah sedikit ini tuh. Cuma yang ini Ya, dia kamu nikah umur berapa? nikah umur 23. Udah 1 tahun saya nikah. Oh, jadi nikah langsung punya anak gitu ya? Saya pacaran itu cuma 7 bulan. Pacaran 7 bulan, nikah resmi ya nikah sederhana, cuma keluarga sama kerabat teman-teman, nggak mewah-mewah pakai dangdut segala macam enggak. Oh, yang penting tahu gitu ya. Tapi sih kalau orang tua saya yang penting, orang sih banyak yang nyaranin nikah itu nggak harus mewah. Di mata Allah sah aja udah alhamdulillah bersyukur. Ya seperti yang kalian lihat, dia kenapa gerak-gerak dari tadi tuh sebenarnya sambil nahan sakit itu. Iya. Benar. Dia sambil nahan sakit itu dari tadi. Saya juga sebenarnya jadinya gemes. Cuman supaya untuk mengalihkan perhatian pikirannya harus memang diajak ngobrol. Ya, emang harus diajak ngobrol tuh, dari tadi dia gerak sana gerak sini. Perih banget. Harus pikirannya harus selain dari itu ya, selain dari tangannya. memang harus begitu. Ya. Saya sih tangan perihnya ini doang. Tapi tadi kamu bilang kamu juga ngamen. Ngamen. Iya. Kamu suaramu ada gitu atau gimana? Atau sekedar jang-jang aja? Enggak. Kalau saya sesuai grip nada. Kalau saya tuh nyanyi nggak sembarang nyanyi sih mas. Maksudnya tuh saya kan sering juga dengerin lagu tuh, dengerin nonton YouTube, terus lihat suara. Jadi awal saya mau ngamen itu saya sendiri. Terus juga belajar gitar pun mainannya tuh mainan gitar itu pertama bisa main gitar melot. Lagu Langsung melodi kamu? Iya. Bukan langsung kunci? Enggak, karena saya juga belajar. Nah dari situ pertama saya main melot lagu yang ini mas, lagu yang Toniki tuh, yang lagu kangen, teng dong teng dong teng teng dong teng. Kangen band? Bukan, Toniki. reggae. Nah, itu ada. Masa nggak tahu sih? Saya
ke arah ini lagu-lagu barat kayak My Chemical Romance, tahu Bon Jovi. Walaupun nggak semuanya ya, nggak semuanya saya hafal banget nggak. Terus ya paling ke arah situ, mungkin ke arah pop rock gitu ya, pop dan rock. Kalau yang lokal paling jauh saya Jerox lah. Jerox. Ada beberapa lagunya enak, lumayan saya menurut saya, jadi saya agak suka gitu. Cuman dia kehilangan, jujur aja sih, memang kehilangan pas udah dia tenor, dia kehilangan ininya, kehilangan pace-nya ya. Ya, saya nggak menyangka kamu ngamen juga. Kapan lah mungkin nanti kita buat cover. Orang semua dimulai dari cover. Untuk YouTube itu nggak bisa langsung kita buat kita sebar original kita kan. Orang nyari cover dulu, baru. Saya masih punya sih gitar saya yang dulu. Saya ada gitar di rumah. Kita coba lihat gitarnya masih mantepan yang mana. Kalau gimana ya, gitar saya sih memang awal itu saya gitar nggak pernah beli, Mas. Bukan gitar ininya, bukan harganya. Bukan. Skill suara. Skill gitarnya. Saya udah jujur aja, saya udah kayaknya udah 8 tahun nggak ngejreng gitu. 8 tahun. Jadi kalau misalkan kita coba, tapi kamu tiap hari ngamen ya? Iya. Wah, saya kalah kalau gitu. Saya kalau nyanyi mungkin masih memang kadang-kadang nyanyi gitu ya di depan PC gitu, karaoke gitu. Cuman kalau udah ngejreng udah enggak. Nanti kita coba aja, kita cover beberapa musik. Ya memang nggak bakal sekali dua kali ya. Nggak bakal sekali dua kali langsung viral. Nggak bakal sekali dua kali langsung jutaan penonton. Cuman memang harus rajin sih. Saya ini YouTube itu upload sehari sekali minimal banget itu. Biasanya 2 kali, kemarin sampai 3 kali itu, karena bahannya ada semua. Ini masih bisa nih, lumayan. Udah perihnya udah sedikit hilang, cuma yang ujung ini doang nih yang bekas sampai kulit atau baik begini. Ya, tadi kamu bilang HP smartphone. Enggak. Tadi yang tadi dibanting katanya. Samsung Smartphone ya, Android Samsung J3 Pro. Samsung J3 Pro. J3. Oh ya. Ya Samsungnya. Lihat ya, dia udah nikah. HP ini Samsung. Ini HP yang buat ngerekam aja itu Xiaomi. Emang sifat saya begitu. Saya nggak mikirin soal merek ya. Cuman yang saya peduli kan speknya aja gitu. Iya. Sebenarnya sih gini, Mas, saya tuh kalau megang HP itu sebenarnya saya nggak perlu harus yang bagus-bagus, enggak. Kalau saya yang penting bisa WA, Facebook, YouTube, nonton YouTube sama ini main game Mobile Legend, udah itu doang. Yang penting kan kadang saya kan pulang ngamen nih, kalau lagi bete kan nggak bisa tidur, main Mobile Legend mabar gitu. Ya. Cuma kalau buat main ML skill boleh. Ada ya? Ada. Ya, saya udah lama berhenti saya main Mobile Legend. game. Iya. Saya main dari season 2 malah. Season 2. Jadi pas waktu itu saya ngeliat season 1-nya masih saya tahan sekitar sebulan. Jadi season 1 akhir saya tahan sebulan. Terus masuk season 2 saya main. Pas waktu season 2 main itu saya pakainya clean. Kuat banget waktu itu. Clean. Gak tau clean kan? Tahu. Clean, Nana. Tahu. Clean itu yang cowboy. Iya. Nana itu yang bisa jadiin musuhnya jadi hewan kecil kelinci Iya. gitu. Nah itu Clean, Nanas, terus Berarti mage ya, Mas? Kan itu bisa ini bisa. Kalau Nana kan mage. Ah, Nana mage. Clean itu kalau nggak salah antara MM apa? Ya, asal itu sih? dia MM. Iya. Kalau MM kan Mia, terus banyak sih. Saya nggak terlalu hafal. Cuma saya Mas biasanya yang biasa hero biasa jago itu main. saya banyak nih.
Jadi season yang masuk ke terbiasa season. gitu, maksudnya yang terbiasa mas main nih selalu mas pakai gitu buat ya kalau bete kan ganti gitu, Hmm. ganti-ganti sebelum ganti-ganti gitu. Nah itu masalahnya pemain ya, masalah pemain ya. Masalah pemain mau pro mau apa segala macam mau beginner. Gini, jadi strategi dagangnya Muntun ya, strategi dagangnya Muntun itu berdasar pada orang beli skin. Orang beli skin ya tentu aja dari ya dari pakai uang lah ya, kan pakai uang. Memang dia pancing pakai gratisan ya, kayak Zulong ya, apa sih namanya, Zulong ya? Jilong. Jilong ya, Jilong. Iya. Jilong memang dikasih gratisan. Cuman begini, kalau dia munculin hero baru, hero yang udah lama pasti di nerf dong, diturunin kan. Biar apa? Biar skin di hero baru ini laku. Paham saya itu. Udah ini banget, udah semua orang tahu itulah. Jadi memang seolah memang nggak ada paksaan untuk beli skinnya. Iya benar. Cuman beda 8 itu banyak loh. Apalagi kalau udah dikali, beda 8 dikali terus pakai sedot darah. Aduh itu banyak banget itu. 8 dikali 4 aja, 8 dikali 4 kalau misalkan level udah di 8 ya, 8. Kalau level udah di 15-an kan udah dikali 10 lah ya. 8 itu kali 10, 80 tuh udah kayak apa itu? Bayangin coba. Ya, jadi memang makanya dilawan sama AOV itu skinnya itu nggak ngefek. Cuman orang-orang tetap aja main Mobile Legends, nggak ngerti. Iya. Ya, aduh. Kan hero yang mas paling susah itu lawannya itu apa hero? Saya pakai dulu Nana, Clean season 2, season 3 Jilong. udah mulai macam-macam. Jilong itu Macam-macam. udah dari season 1 dia. Season 1 iya Saya sih. nggak terlalu ini sama Zilong itu saya nggak terlalu ini, nggak bisa aja gitu loh. Kecuali disuruh ini ya, kecuali disuruh curi tower. Nah itu mungkin saya Zilong. Terus saya dulu pernah punya temen entah dari teman ketemu di Mobile Legends ya. Iya. Dan di Medan itu dia pakainya Chow, Chow. jago banget asli. Chow itu tank. Kamu bilang tank, tapi dia ngekill terus. Bayangin, jadi Chow dijebret, dibalikin ke tower kita, mati. Waduh, ini orang benar jago. Kalau tank yang sakit itu Chow, Balmon, Hylos, itu tank-tanknya mas. Kalau saya biasa pakainya Balmon. Tank. Saya nggak, hampir sampai hari ini saya nggak bisa dapat chemistry-nya ya. Balmon itu dijadiin tank tuh kayak apa? Saya dari dulu Balmon itu di factorin bener. Kalau saya tank. Build saya fighter kalau Balmon. Kalau misalkan mau sakit itu kita pakai emblem itunya assassin. Itu perih banget. Kalau saya pertama itu kita kan melindungi MM. Kalau tank kan, tank itu melindungi MM dari tengah, baru saya mencari ngebuff gitu. Dulu season 3 awal saya sempat jago pakai Fanny. Wah, Sempat jago, saya bukan Fanny darat loh ya. Saya bukan Fanny darat. Sempat saya jago pakai Fanny. Cuman pas setelah kabelnya dikurang, jadi waktu itu kabelnya bisa sampai 16 atau 15 gitu ya. banyak. Banyak banget. Muter saya. Itu tower itu masih lelet kan. Itu kalau saya puterin, itu dia nggak bisa ngejar. Nggak bisa ngejar itunya. Iya. Turretnya apa towernya itu nggak bisa ngejar. Jadi Benar, gua dari pojok ke pojok, buset kenceng banget. Saya pernah terus di nerf. Aduh sakit banget, nggak bisa. Saya yang ibaratnya baru jago, tiba-tiba masjid itu nggak bisa saya. Nggak bisa tiba-tiba begitu. Panik. Sambil nyanyi saya nyanyi lagu Attack on Titan kan. Sasage yang lain denger aja tuh. Rank dulu saya sempat di legend 5, pokoknya legend yang paling ini, balik lagi ke bawahnya. Iya, semakin naik season semakin berkurang, kita menurun gitu. Saya mungkin MMR-nya ya, apa sih bahasa, kalau ngerti MMR nggak?
kurang paham. Matchmaking rasionya itu kalau anak Dota pasti ngerti lah kalian ya. Aduh saya nggak Nah, ngerti. Jadi Main Dota. gini, jadi level tingkatannya itu ada algoritmanya sendiri. Kalau kita misalkan masih newbie, dapatnya sama lawan newbie. Iya. Cuman pas waktu saya waktu itu ke season berapa gitu masuk ke Legend, ya, saya langsung turun lagi gitu. Nggak tahu kenapa, karena pas waktu di Legend saya nggak dapet ininya gitu, nggak dapet timnya. Orang pas udah di Legend tuh dia satu sama lain sinkron atau enggak dia berlima main gitu loh, 1, 2, 3, 4, 5 main Mabar bersamaan gitu mabar ya, dan lima-limanya udah ada di situ. Dan sedangkan saya mainnya ya main ini aja, main lepas. Dulu mas mentoknya masih Legend. Kalau sekarang udah apa sih? Mythic Glory. Mythic Glory lah, aduh. Bintang. Udah jauh banget ya. Tapi memang ada orang waktu itu Legend sampai bintangnya sampai 1000 tuh, dia mainnya sehari berapa kali ya, sekolah apa enggak sih kok saya bilang gitu, apa kerja apa enggak sih tuh orang, atau emang dia memang pro player ya. Mungkin kalau kayak gitu hobi mas, maksudnya tuh walaupun kayak saya, contoh saya, kalau saya itu bisa satu hari itu kan awal pertama kan dari apa ya, sebelum elite itu apa mas, saya lupa, warrior. Iya. Dari warrior itu saya waktu masih kerja, waktu itu pernah kerja PKL lah gitu, masih sekolah PKL, Iya. baru-baru bisa main ML. Itu dari warrior pulang sekolah main ML, dari warrior bisa sampai master. Dari master itu stop 2 hari, seling 2 hari main. Kadang juga kalau lagi bete dimainin, paling naik pangkat, naik bintang gitu, dari master terus ke grandmaster, udah itu doang. Tapi kan semakin jarang kita mainin kan, naik season itu kita menurun juga kan mas. Iya. Dari legend bisa turun ke grandmaster, dari grandmaster bisa turun ke master, ya begitulah. Cuma kebanyakan orang bilang tuh, anak-anak sekarang tuh kalau ML itu dulu kan belum ada ini ya, apa sih namanya mas, apa ya saya lupa. Kalau yang ini mas, yang sampai dapat uang itu sekarang Iya. macam apa ya, Banyak cara. tanding gitulah. Hah? Tanding gitulah, Oh, lawan. tanding, ya. Kompetisi. Iya kompetisi. Kompetisi. Itu teman saya ada mas, kompetisi. Dia sampai sekarang masih klub RRQ. Wah. Saya memang udah nggak terlalu update, tapi kayaknya saya yang nggak terlalu update pun bisa tahu kalau RRQ itu klub papan atas ya. Iya benar. Ya. Itu dia dewanya Fani Darat. Paling susah dilawan itu Fani Darat. Enggak, itu kalau Fani Darat itu hinaan. Hinaan. Maksudnya Fani itu Fani terbang gitu kan. Dia terbang nggak bisa kesentuh kan. Ya emang ada yang begitu, Faninya nggak bisa kesentuh. Karena kan kebanyakan Fani kadang ada ya, banyak yang bilang Fani Darat ini, cuma kan masing-masing kan kena apa, mempunyai kehebatan, keahlian gitu atau hobi ya. Yang susah itu yang waktu jujur aja saya berhenti pakai Fani karena tembakan kabelnya itu dikurangin juga waktu itu. Cepet Jadi, habisnya. Udah cepet habisnya, reloadnya lama, tembakan kabelnya berkurang. Wah itu udah nggak kuat saya, udah nggak kuat, mending pakai hero lain. Terus hero berikutnya yang berkesan bagi saya ya itu Moskov. Habis Moskov kan, habis Moskov kalau nggak salah Karina muncul tuh. Karina, iya. Saya nggak sengaja nggak pakai Karina karena tahu orang-orang pada pakai Karina langsung kan. Pas dia orang-orang pada pakai Karina, saya pakai Nana. Pas dia ngeluarin ultinya, jebret saya ubah plek jadi tikus biru itu kan. Bingung orang, menang lagi. Karinanya mati semuanya, lewat. Iya. Udah. Kalau kita tuh lawan musuh, kalau yang musuhnya GG, kita incer yang GG-nya. Ya. Kalau sekarang hero paling baru apa? Hero baru itu
apa ya? Masih main? Atau Jarang karena sekarang. karena HP udah kebanting? Iya. Kebanting dibanting ya? Banting ya? Iya, berantem, banting. Saya nggak nguak, geng, saya nggak nguak dia berantem kenapa, intinya HP-nya dibanting kebanting lah, apapun itu bahasanya. Eh, Tadinya saya mau nawarin, di sini ada wifi, ada 2 malah wifi-nya. Wifi belakang tuh memang sengaja dibagi buat tetangga. Saya ngebagi 8 megabit per second, itu udah kuat banget. 8 megabit, IndiHome aja 10. IndiHome aja 10, itu saya sengaja dari 30 saya bagi 8 buat semua tetangga yang mau pakai, terserah siapapun, saya tulis free gitu kan. Saya tulis free, itu memang bisa dipakai buat nge-game, cuman nggak bisa dipakai buat YouTube. Kenapa? Makan ping. Kalau udah ada satu orang yang pakai YouTube, yang lain nggak bisa nge-game, lelet, langsung nge-lag. Ya kan, kalau ada satu orang di router itu pakai YouTube udah. Jadi YouTube-nya sengaja saya blok untuk yang wifi gratis. Nah, tadinya saya mau bilang besok kamu ya bawa HP-mu gitu. Jadi saya masukin passwordnya. Habis ini kan saya masih bisa leha-leha nih, corona masih jalan terus. Jadi habis segala macem ya terserah kamu mau YouTube, mau nge-cover, mau main Mobile Legends, mau download di Play Store, itu pakai wifi rumah ini aja. Iya, paham. Sebelumnya emang kan ditanya bapak megang HP-nya, nggak megang HP pak, jadi LCD-nya Mas. Jadi LCD-nya itu kena, ya HP mati total karena LCD. Ya sebenarnya sih HP-nya jalan, cuman nggak ada layarnya, gimana kan gitu. Iya. Kecuali bisa dicolok ke layar lampu. komputer gitu. Ya udah, ya mungkin kamu sabar dulu aja, tabung aja duitmu, ganti layar paling berapa sih, 500 ya? Berapa? Sekitar 500. 500 ya. Garansi udah nggak berlaku ya, udah berapa tahun udah lewat ya. Oh, itu HP sejarah Mas. Nah, Itu waktu itu sebenarnya saya nggak beli HP. Sejarahnya itu jadi waktu saya ngamen jalan, terus saya lihat, saya lagi kan azan maghrib nih, azan maghrib. Saya walaupun pengamen ya, bukannya kita munafik apa gimana ya, saya sih selalu nginget sama yang di atas gitu. terus. Saya sholat maghrib kan, saya ke warkop. Nah kebetulan di depan warkop itu masjid. Akhirnya saya bilang, Mas saya nitip gitar ya, saya pesen kopi. Jadi sambil enaknya gini loh, kita pesen kopi terus kan kita sholat berapa menit tuh. Ya. Nah kopinya dibikin, jadi pas kita minum tuh enak, udah rada nggak terlalu panas gitu, anget-anget. Jadi buat ngamen pun suara tuh kalau kena air anget rasanya gimana gitu. Jadi buat ngebas gitu loh Mas. Emang saya sih kalau ngamen mah jujur aja suara saya sebenarnya jelek Mas. Tapi gitar dapat ya ini. lumayan, nggak terlalu hebat sih kita Mas. Yang penting saya cuma tahu dasar kunci aja gitu. Kita cover aja lah semua lagu yang ada, cover aja dulu, upload dulu aja dulu. Bisa. Nanti soal mastering segala macam ada software otomatisnya kok hari ini. Bisa. Bang. Kalau udah misalkan view-nya lumayan, terus AdSense-nya jalan, ya kita tinggal bagi-bagi dua aja kan gitu aja. Oke. Saya nggak nyangka Fadil 24 ya, 24 udah nikah. Saya besok 28 tuh masih gak mikir loh ini gimana ini. Kamu kontrak atau udah punya rumah? Kontrak. Ya mungkin memang prioritas masing-masing beda ya. Kalau saya benar-benar nabung ya, saya benar-benar nabung, nyari uang, nabung buat beli rumah dulu. Padahal waktu itu saya udah bilang sama ibu saya atau sama bapak saya waktu itu, nggak tahu bapak saya disampaikan sama ibu saya apa enggak. Saya bilang
apa boleh nih enggak, istri saya sama istri saya tuh tinggal di sini dulu di rumah ini gitu loh. Jadi kalau duitnya udah kekumpul cukup ya baru di DP-in gitu kan rumahnya. Cuman terus ditanya balik, mana calonnya? Ya yang penting kan izin dulu Bu, kan saya bilang begitu, izin dulu, yang penting ya enggak, Benar. ngomong dulu gitu. Kalau boleh ya udah, iya kalau boleh ke KUA. Cuma kan kalau namanya jodoh itu mah nggak bakalan kemana Mas. Mungkin Masnya tuh nggak apa, walaupun sampai sekarang nih saya umur Mas sama saya umuran Mas, saya di bawah Mas sudah nikah, Masnya belum. Mungkin kalau saya sih dulu juga sebenarnya itu mau nabung gitu buat ya seperti Mas lah, kita kerja. Cuma ya adanya pandemi begini, tadinya saya kerja di PHK, pengurangan karyawan, keluar saya akhirnya. Oke. Tahan dulu, kita udah ngobrol lebih dari 10 menit. Algoritmanya YouTube tuh sebenarnya 10 menit sekian lah, di bawah 20 malah. Jadi kita mungkin besok baru kamu cerita soal di PHK corona. Oke? Siap ya. Siap. Kita pause dulu. Tap.